Anda ngomong apa aja sama Abah Hanom itu dijawab alhamdulillah. Bah, saya males ibadah, alhamdulillah. Bah, kok males ibadah, alhamdulillah. Iya, males ibadah ngaku, gitu kan? Banyak yang males ibadah ngakunya rajin. Nah, alhamdulillah minimal kamu sudah tahu kelemahan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita memasuki hikmah ke-33. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haqqu, yang maha hak. Jadi kadang-kadang al-haqqu itu kebenaran, yang benar, tetapi bisa jadi artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Thariqah Naqsyabandi ada zikir Allahu Allah haqqa, gitu ya. Haq. Nah, yang hak. Laisa, tidaklah, bimahjubin, tidak terhijab. Wa innama, adapun sesungguhnya, hanya saja, al-mahjubu, yang terhijab, anta, kamu. Bukan Allah bisa dihijab, kamunya yang terhijab. Nah gitu. Kalau nggak bisa tawajuh, nggak bisa memandang Allah batin, berarti ada penutup di pandangan kita. Bukan pandangan matanya, pandangan mata batin. Al-mahjubu anta, yang terhijab adalah kamu, anin nadhri, dari memandang ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi ada penutup di mata batin kita. Karena, atau jika, lau hajabahu, jika Allah itu bisa terhijab syai'un, oleh sesuatu, lasatarohu. Nah, jika dikatakan terhijab artinya ada yang bisa menutupi Allah. Ma hajabahu. Nah, apa yang bisa menghijab Allah? Walau kana lahu satir, kalau ada yang menutupi Allah, lakana, maka ada, liwujudihi, keberadaan Allah itu, hasir, pembatas. Nah, Allah berarti bisa dibatasi dong, gitu kan? Wa kullu hasir li syai'in fahuwa lahu qahir. Sedangkan yang bisa membatasi segala sesuatu itu, maka dia berkuasa. Nah itu. Sedangkan Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maksudnya adalah Allah tidak bisa dihijab, yang terhijab adalah pandangan batin kita. Nah itu. Jadi itu singkatnya seperti itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hijabnya apa aja? Nah, inilah yang bisa menghijab. Meskipun kecil, tapi kalau dia bisa menutupi mata kita, ya mata kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Nah, itu. Punya uang 1M, ngambil di ATM. Ternyata ATM-nya tertutupi oleh selampe, gitu kan? Pintu keluarnya bisa nggak ngambil ATM? Nggak bisa, padahal uangnya banyak. Gara-gara hal kecil, hal besar nggak bisa kita peroleh. Nah itu ya. Maka apa yang menghijab al-basirah kita, mata batin kita? Kalau al-basar artinya mata lahir, al-basirah artinya mata batin. Nah itu. Basar jamaknya absar, basirah jamaknya basair. Itu. Apa yang menghijabi mata batin kita? Sehingga mata batin kita, hati kita ini tidak bisa menikmati ibadah. Kalau yang menikmati semangka apa? Mulut ya, lisan. Yang menikmati martabak, mulut juga. Lalu yang menikmati ibadah apa? Hati kita. Jadi yang menikmati ibadah bukan telinga kita itu. Meskipun imamnya bacaannya enak, maka ketika hati kita ada yang nutupin, ada yang menghijab, maka hati kita tidak bisa menikmati ibadah. Apa saja antara lain hawa, itu ya,
hawa. Apa? Serakah. Teman-teman, kalau kita di tempat kerja serakah, ini juga bisa menghijab qalbu kita. Jadi kerja bisa menjadi wasilah makrifat, tetapi bisa menjadi wasilah terhijab qalbu kita. Tuh. Jadi apa yang kita lakukan? Bisnis sama. Bisa membawa kita kepada makrifat, menjadi waliullah, kekasih Allah kalau kita lakukan dengan baik. Kalau hasilnya kita salurkan dengan baik, tetapi kerjaan bisnis juga bisa menjadi penghalang kita. Sehingga gara-gara bisnis ibadah nggak nikmat, gara-gara kerja zikir nggak nikmat. Nah itu ya, dulu perasaan sebelum saya kerja saya zikir nikmat banget. Pas sudah kerja kok zikir jadi nggak nikmat ya. Kenapa? Oh ternyata di tempat kerjanya banyak keserakahan, banyak suudzon gitu kan. Sikut-sikutan, dia egois, yang penting saya menang, nggak mau nolong orang lain. Nah jadi apa yang terjadi pada pekerjaan kita itu pilihannya. Kita bisa dengan pekerjaan kita meningkatkan makom kita, membersihkan kolbu kita, derajat kita diangkat oleh Allah, bisa menjadi penyebab usul. Tetapi dengan kerja juga kita bisa jatuh ke lembah kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saya yakin wajah-wajahnya ahli surga semuanya. Amin. Insyaallah. Jadi kalau di tempat kerja serakah, suudzon mulu bawaannya, nyinyir gitu kan. Itu. Padahal guru kita, pengarsa Abah Anom itu saya sampaikan di konten TikTok juara apresiasi. Anda ngomong apa aja sama Abah Anom, itu dijawab alhamdulillah. Bah, saya males bah, males ibadah, alhamdulillah. Bah, kok males ibadah, alhamdulillah. Iya, males ibadah ngaku, gitu kan? Banyak yang males ibadah ngakunya rajin. Nah, alhamdulillah minimal kamu sudah tahu kelemahan kamu. Ada lagi yang lapor, bah, itu saya dijelek-jelekin terus sama orang-orang sekolah, bah, itu kepala sekolahnya jelek-jelekin saya, nyari-nyari kesalahan saya. Alhamdulillah. Loh kok kesalahan dicari-cari, alhamdulillah. Ada yang menjadi relawan mencari kekurangan kamu tanpa kamu bayar. Itu. Maka kamu harus bersyukur, tinggal kamu menyembuhkan. Nah, tanya lagi, ada orang datang, gimana kabar? Kata Abah Anom, iya bah, saya ini alhamdulillah enak lah begitu tidur, tapi subuhnya kesiangan. Kata Abah Anom, alhamdulillah. Loh kok kesiangan alhamdulillah? Berarti tidurnya berkualitas. Nah itu ya. Ini nih, saya barangkali di sini ada beberapa yang tidurnya berkualitas ya. Jadi bahasanya enak didengarnya itu. Abah Anom bahasanya apa aja didengarnya enak. Males didengarnya enak. Subuh kesiangan didengarnya enak. Tuh, itu sufi tuh. Karena apa? Hatinya penuh kasih sayang. Itu sekeluar-keluarnya enak, orang ngadu apa aja, jelek apa aja enak. Tuh pengarsa Abah Anom juara apresiasi, juara positive thinking. Boro-boro suudzon. Tapi kata Abah Anom, beliau melanjutkan, suatu saat jangankan adzan subuh, ada yang buka keran di lantai bawah kamu sudah kedengeran. Akhirnya datang lagi manakib. Suatu saat benar dia nginep di lantai 2, ada yang buka keran di lantai 1, dia denger dan dia sudah bangun. Itu ya. Jadi apa aja disikapi dengan bahasa yang enak, itulah sufi. Kenapa? Karena beliau ini berakhlak dengan akhlak Allah. Allah Ar-Rahman, ya beliau menerapkan Ar-Rahman. Allah Ar-Rahim, beliau menerapkan Ar-Rahim. Allah Al-Latif, beliau menerapkan Al-Latif, gitu ya. Jadi itu namanya takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Orang yang sudah bisa berakhlak dengan akhlak Allah, itulah insan kamil, manusia yang sudah sempurna. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tapi itu perlu latihan. Reframe bahasa NLP-nya. Ada orang ngomong apa, sesuatu itu buruk, tapi bagaimana kita kemas sehingga itu menjadi baik. Ada call-nya pas dilihat, oh banyak lubang-lubang, kacang panjang, loh kok banyak lubang-lubang. Ada yang bilang, oh ini nggak bener nih, ini kemakan ulet.
Tapi orang yang positif dia berkata, oh berarti ini nggak pakai pestisida. Nah gitu kan, ada aja. Di zaman Nabi Musa alaihi salam ada mayat yang udah pernah saya ceritakan, udah hitam, pesek, bau, rambutnya jelek, bibirnya jelek semua. Orang-orang pada hina dari berbagai sisi. Nabi Isa ngelihat, dibuka mulutnya, giginya putih. Ih, giginya putih, kata Nabi Isa gitu ya. Jadi husnuzon terus. Nah begitu pula interaksi kita. Jadi salah-salah kerja ini bisa jadi pasar maksiat. Tuh, naudzubillah min dzalik. Ini bisa menjadi hijab kita. Cita-cita kita menjadi apa? Ingin menjadi kekasih Allah. Tetapi semua itu bisa menghijab kita kalau kita salah. Nah, serakahan, suudzon, egois, kesombongan kita. Lalu dari dosa-dosa apa? Mencuri, fraud gitu kan? Ada juga berzina. Zina bukan hanya zina kemaluan, tetapi juga zina mata. Tuh ini ya, yang kita harus banyak istighfar nih. Enggak, saya nggak pernah berzina. Ah itu dia ya, ngakunya begitu. Ternyata matanya ngeliatin terus. Nah itu kan, curi-curi pandang. Nah ini kasir baru cakep juga nih gitu kan. Aduh. Aduh, ini dia nih. Ya Allah, godain lah dikit ah. Nah, gitu nih. Aduh. Ya Allah. Nah, ini zina mata ini. Ini bisa menjadi hijab nih. Bagi kita para pecinta kebersihan kolbu, ini bisa menjadi hijab. Pas cakep, ya Allah cakep, tundukan pandangan gitu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah gitu kan. Dunia juga begitu. Kalau kita tergila-gila terhadap dunia, 3 tak apa? Harta, tahta, apa? Air mata. Iya, harta, tahta, kata laki-laki wanita gitu ya. Kata perempuan apa ya berarti ya? Pria lah begitu, pasangan hidup. Nah itu ya. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini bisa menghijab kita. Jangan-jangan hijab kita ini puluhan. Jangan-jangan hijab kita menuju Allah ini ratusan. Maka satu demi satu hijab itu perlu dikuap. Satu demi satu hijab itu perlu disingkirkan dari mata batin kita. Nah itu tugas kita. Nah ini kita masih dari yang kemarin kan hikmah yang ke-32. Pokoknya kamu, passion kamu dari sesuatu hujiba minka minal uyub khairun min tashawwufika mimma butina fika minal ghuyub. Kamu, passionmu kamu untuk mengetahui aib kamu itu jauh lebih baik daripada passion kamu ingin mengetahui yang gaib. Ini masih tentang aib kita. Jadi Bapak Ibu, di antara kita dengan Allah itu hijabnya banyak banget gitu. Maka kita evaluasi, kira-kira hijabnya apa? Hijab yang terkait dengan di rumah tangga, hijab yang di tempat sosial, hijab yang di organisasi, hijab yang di tempat kerja. Jangan-jangan ini hijabnya banyak kita. Sehingga tanda-tanda orang terhijab apa? Ibadahnya gak nikmat, males ibadah. Ini terhijab nih. Nah ini PR buat kita, masing-masing beda nih. Kok puasa males banget, diajak puasa sama Mas Bahrun Senin Kemis, yang berhasil puasa dikasih kebul Yaman gitu kan. Ya Allah, kok masih males, padahal udah disiapin buka puasa bersama. Males banget bawaannya, terhijab. Orang kalau hijabnya dibuka, itu berarti dia nikmat ibadah. Kalau nikmat ibadah pasti rajin ibadah. Nah itu ya. Nah itu. Jadi kalau nikmat nonton bola pasti rajin nonton bola. Itu. Kalau nikmat ibadah pasti rajin ibadah. Nah itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita langsung pada solusinya. Solusinya adalah itu mesti dirobek hijab-hijab itu. Kegelapan-kegelapan, lapisan-lapisan penghalang antara kita dengan Allah itu kita perlu robek. Yang membuat iman kita ini menjadi lesu. Iman kita ini menjadi lemah. Iman kita menjadi usang. Kenapa? Karena terhijab terus sampai jenuh dia. Maka cara memperbaharuinya, kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Qila, dikatakan, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Qala, Rasul bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah.
Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita perbanyak. Jadi dalam rangka merobek semua hijab itu, kita memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu seperti itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau hijabnya banyak, ya berarti zikirnya lebih banyak lagi. Itu. Kalau hijabnya dikit, ya berarti zikirnya nggak usah banyak-banyak. Tapi kira-kira model-model kita hijabnya dikit apa banyak nih? Ya Allah, banyak. Bangun tidur jam 3, enaknya ngapain? Ngambil wudhu, tahajud, apa selimutan lagi? Selimutan lagi, ngaku aja dah daripada bonyok ya. Ya Allah, masih lama ini subuh gitu kan? Ya Allah, padahal udah dibangunin tuh sama Allah tuh. Udah dibangunin oleh para malaikat. Kadang-kadang kita bangun malam itu adalah pendidikan. Niat kita dicatat. Oh, kamu pengen bangun malam, oke, nanti aku bangunin. Giliran dibangunin, tidur lagi. Nah itu. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, gitu ya. Maka penting bagi kita mengoyak hijab-hijab yang ada. Nah, lalu ada dua zikir. Yang pertama zikir jahri. Ini zikir ini bagaikan api yang merobek, membakar semua hijab-hijab kita. Ini paling efektif, ini zikir, yaitu la ilaha illallah. Anak-anak inabah yang orang ketergantungan, korban narkotik ya, nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dia sudah ketergantungan tuh, hijabnya banyak banget. Yang pernah saya sampaikan juga, ada yang udah kena penyakit HIV, AIDS, hijabnya udah banyak banget, boro-boro ibadah gitu kan. Lalu mereka memperbanyak la ilaha illallah, terus tiap malam ikut majelis dzikir, kata gurunya gitu. Tiap malam kamu cari majelis dzikir, tiap malam dia cari majelis dzikir, berjamaah lagi dzikirnya. Dzikir berjamaah itu kalau 10 orang jamaahnya, sekali tarik dianggap 10. Nah, ini ada orang berapa? 50. Sekali tarik kita la ilaha illallah itu dianggap 50. Itu enaknya berjamaah di situ tuh. Nah, maka untuk pemula sangat dianjurkan zikir berjamaah itu. Nah, maka dia pun cari zikir berjamaah. Berjamaah zikir, setelah zikir jamaah, HIV AIDS-nya sembuh, dia sudah normal lagi, dia menjadi rajin ibadah. Alhamdulillah. Yang ini memperbanyak la ilaha illallah. Ya, ini zikir yang pertama untuk menghadap Allah. Tiada yang dituju, tiada yang dinomorsatukan, tiada yang disegala-galakan, tiada yang diprioritaskan, tiada yang ditinggikan, tiada yang semua dicintai, dirindu, illallah, kecuali Allah. Nah, ini kan latihan internalisasi tauhid. Nah, jadi supaya tauhidnya kuat. Lalu yang kedua ada zikir, yaitu zikir khafi. Wah, ini gambar doang ya, bukan berarti ini ahli zikir nih. Nah, ini gambar aja. Saya cari gambar yang merem apa gitu kan. Nah, itu di dalam surah Ali Imran ayat 91 Allah berfirman, qulillah, katakanlah Allah, thumma dzarhum fi khawdihim yal'abun, kemudian setelah itu biarkan mereka main-main dalam kesesatan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita setelah zikir jahri, kita zikir khafi. Supaya apa? Supaya kita madep kepada Allah. Nah, itu bukan madep kepada hawa nafsu kita, bukan madep kepada godaan setan, bukan madep kepada dunia, bukan madep kepada zina mata, bukan madep kepada mana, tetapi hadapkan kolbu kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah latihan zikir khafi. Ingat kepada Allah, karena kolbu ini bagaikan handphone. Handphone ini, di handphone kita Bapak Ibu itu ada persaingan aplikasi. Aplikasi Idolmat ada aplikasinya, udah ada ya. Ini bersaing di handphone nih. Kalau aplikasi ini nggak sering digunakan, bisa-bisa disingkirkan dari handphone. Itu, ini ada persaingan. Maka ada yang tetap ya WhatsApp gitu kan. Nah, ini tetap nih.
Gojek barangkali gitu kan, ini tetap. Tapi ada aplikasi ini udah lama nih aplikasi, singkirkanlah gitu kan, nggak dipakai. Begitu pula di dalam kolbu kita ini ada yang terus bersemayam, ada yang makin lama makin gede. Nah, di situ memorinya makin gede nih. Apa? Ingatan kita yang tadi itu baik dunia maupun dosa-dosa maupun hawa nafsu gitu ya. Itu makin lama bisa makin gede. Makin lama makin tebel, makin lama makin mendominasi kolbu kita. Kalau udah mendominasi susah kita menghadap Allah. Nah itu, maka dalam talqin dzikir dipaksa kita kolbu kita untuk ingat kepada Allah. Tuh, dipaksa singkirkan semuanya, hanya Allah gitu kan. Terus dalam kolbu kita itu lagi berperang tuh, perang untuk mengisi kolbu kita hanya diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita singkirkan dulu dengan la ilaha illallah. Lalu kita terus ingatkan Allah di dalam kalbu kita. Orang yang sering zikir khafi aja masih kadang-kadang masih lupa, apalagi yang jarang. Nah itu ya, orang kalau zikir ibadahnya selamat, orang kalau nggak zikir ibadahnya rusak. Tuh, sodakoh yang diingat apa? Sodakoh yang diingat followernya. Saya sodakoh nih, nah gitu kan, sodakoh ini follower saya, mudah-mudahan banyak yang lihat. Nah, ingatnya follower itu ibadahnya rusak. Nah, sholat ingatnya mertua, gitu kan? Wah, ingatnya kasir tadi gitu ya. Wah, ini bisa rusak ibadah kita nih. Tetapi kalau orang, bayangin orang ingatnya cuma kepada Allah, dia lupa sama yang lain, lupa sama makhluk, ibadah hanya ingat kepada Allah, dia nggak sempat untuk riya. Hanya ada satu pilihan, yaitu ikhlas, maka ibadahnya menjadi baik. Nah itulah yang kita sedang latihkan. Terus ingatkan Allah di dalam kalbu kita. Nah itu ya. Oke, tapi saya nggak lama-lama. Nah, saya ingin menambahkan dengan kunci keajaiban. Banyak orang-orang ingin mendapatkan keajaiban, tapi belum tahu kuncinya. Apa kuncinya ini? Syekh Abdul Qadir kasih insert. Apa itu kunci keajaiban? Syekh Abdul Qadir dalam kitab Fathur Rabbani dalam majelis yang ke-45 kalau nggak salah ya, beliau ini tajam. Beliau berkata, sallimul umura ilal haqqi azza wa jal. Yang pertama, ini langsung 5. Pertama, pasrahkan kepada Allah. Fahuwa a'lamu bikum minkum. Allah lebih tahu tentang kamu daripada kamu. Maka udah, pasrahkan aja kepada Allah. Nah ini, kita lanjutin lagi ya. Ada 5 syarat kalau kita ingin mendapatkan keajaiban. Orang yang kelihatannya udah gak mungkin, kayaknya nih rumah tangga saya gak bisa diselamatkan, perlu keajaiban. Kayaknya ekonomi saya nggak bisa diselamatkan, perlu keajaiban. Kayaknya bisnis saya nggak bisa diselamatkan, perlu keajaiban. Kayaknya karir saya nggak bisa, kayaknya begini, perlu keajaiban. Keajaiban. Kalau kita perlu keajaiban ada 5 syaratnya kata Syekh Abdul Qadir. Pertama, pasrahkan kepada Allah. Nah itu, kadang-kadang memasrahkan kepada, menggantungkan kepada selain Allah. Saya ini karir politik saya ya, ini tergantung kamu ya ketua partai ya gitu ya. Saya nyalon apa enggak di DKI ini saya serahkan kepada kamu gitu ya. Ini kamulah penentunya, tolong ya, jangan begitu. Nggak dapet tiket urusan gitu kan? Ya, serahkan aja udah kepada Allah. Mau jadi mau enggak terserah begitu kan? Itu misal gitu kan? Itu. Jadi kalau serahkan kepada manusia ini siap-siap kecewa. Itu. Yang pertama, jangan salah memasrahkan. Manusia perlu digarap, tetapi manusia tidak bisa diharap. Manusia wajib kita hitung, tapi jangan kita bergantung. Hanya kepada Allah kita bergantung. Kurang lebih begitu. Nah, ini dulu deh. Ini, lakukan ikhtiar yang terbaik dan tawakal kepada yang maha baik. Kata mutiara. Oleh siapa nih? Wah, Latif Hatam ya. Wah, ini ada ya, tulisannya kecil juga ya. Pura-pura gak baca. Ya, jadi manusia memang harus dengan sungguh-sungguh digarap.
namun betul-betul hanya kepada Allah kita berharap. Siap-siap kecewa kalau berharap kepada manusia. Tapi jangan berarti saya hanya berharap kepada Allah, konsumen didiemin gitu kan? Bukan begitu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai dengan satu perkara, beralih ke pekerjaan yang lain dan hanya kepada Allah kamu berharap. Manusia memang harus sungguh-sungguh digarap, tapi jangan diharap. Karena hanya kepada Allah kita berharap. Tadi ya, manusia harus dengan baik diudar. Diudar diapain tuh? Dijabarkan, dijelaskan. Namun hanya kepada Allah kita bersandar. Kepada manusia kita boleh menduga, namun hanya kepada Allah hati kita terjaga. Tuh, super sekali. Sahabat-sahabat yang super. Ini caranya supaya hati kita nggak terhijab. Kalau kita berharap kepada manusia, tergantung kepada manusia, saya sangat tergantung dia nih. Siap-siap ini hijab juga nih namanya, hijab dunia namanya. Namanya nggak pasrah kepada Allah. Kembali kepada kunci keajaiban. Pertama pasrahnya kepada Allah, tapi ikhtiar tetap maksimal begitu. Jangan alasan tawakal tapi nggak berusaha, ini salah. Tawakalnya baru separuh. Oke, yang kedua, tunggu aja solusi. Tentu tunggu solusi dari Allah. Syekh Abdul Qadir memang mengajarkan tauhid luar biasa, tauhidnya dalam, tajam, masya Allah, jarang seperti beliau ini. Yang ketiga mengabdi kepada Allah. In tawziru farajahu fa innahu min sa'atin ila sa'atin farajan. Tunggu aja solusi. Tiap saat, sesaat nanti juga ada solusi. Lalu yang ketiga, ikhdimul haqqo azza wa jalla. Mengabdilah kepada Allah. Dengan apa? Dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Allah titipkan ilmu, kita ngabdi dengan ilmu. Allah titipkan harta, kita ngabdi dengan harta. Allah titipkan tenaga, kita ngabdi dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu dan lain sebagainya. Ngabdi di mana? Bisa di masjid, bisa di organisasi, bisa di pesantren, bisa juga ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini ngabdi namanya. Maka penting bagi kita untuk punya lahan pengabdian. Nah, ini karena apa? Ini mendatangkan keajaiban. Jadi yang pernah saya cerita Bapak Ibu, saya bisnis gagal maning. Lalu saya bismillah lah, saya ngabdi. Saya mengabdikan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, saya jadi karyawan Allah aja, gitu kan? Nah, pas saya ngabdi total, udah bismillah, saya safari dakwah, naik turun gunung. Malah dapat bisnis, survive, alhamdulillah sudah 14 tahun nih. Alhamdulillah tuh. Jadi memang kok giliran ngabdi total, kok malah dapat, gitu kan? Keajaiban, ajaib lagi bisnisnya. Ya saya tinggal masih hidup gitu ya. Udah lama masih hidup gitu kan. Alhamdulillah. Kalau sekarang saya hampir tiap hari. Nah, jadi itu keajaiban dari Allah. Justru ketika saat kita ngabdi, maka jangan ragu-ragu, jangan katakan pengabdian itu enggak sia-sia. Dan jangan selalu kaitkan pengabdian dengan uang. Justru pengabdian yang langsung dapat uang itu berkahnya kecil. Tapi pengabdian yang kelihatannya nggak ada duit, itulah berkahnya banyak. Nah, jadi kalau diajak yuk kita mengabdi, yuk kita ada aksi sosial apa, ntar Wani Piro, itu berkahnya dikit. Itu justru yang kelihatannya nggak dapat apa-apa, itu yang berkahnya banyak, itulah yang mendapatkan keajaiban dari Allah. Nah, itu kan. Oke, jadi yang ketiga mengabdi kepada Allah dengan apa yang Allah titipkan. Yang keempat, wastaftihu babahu, minta dibukakan, ketuk-ketuk minta dibukakan Allah. Maka antara lain dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sedekah, dengan menolong orang lain dan lain-lain. Yang kelima ekstrim nih, wa aghliqu abwabal khalqi, tutup pintu makhluk. Ini luar biasa nih, tutup pintu makhluk, jangan minta kepada makhluk. Fa innahu yurikum ajaiba ma laisa fi hisabikum. Allah akan menunjukkan keajaiban yang di luar perhitunganmu. Tuh. Jadi kalau 5 itu, kalau kita perlu keajaiban, ngadunya kepada Allah. Nabi Ibrahim ngadu kepada Allah, api dibakar dengan api super besar. Orang mau jorogin Nabi Ibrahim aja nggak ada yang berani. Deket aja udah panasnya luar biasa.
apinya 40 hari baru padam. Gimana caranya? Nabi Ibrahim dibikin ketapel raksasa, dilempar pakai ketapel, masuk situ. Nah, tapi ada keajaiban karena beliau hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara begitu dulu.